Sedih dan mengecewakan itu luahan penduduk di Jalan Diok Kik dan Jalan Deshon 18 di Sibu apabila lampu solar yang dipasang pihak kerajaan menjadi mangsa curi pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, satu laporan polis telah dibuat pada Ahad di Balai Polis Sungai Merah dan Ahli Dewan Undangan Negeri Palawan yang juga Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Michael Tiang Ming Ti berkata kecewa apatah lagi lampu-lampu LED solar tersebut adalah melalui peruntukannya. Semuanya bagi memastikan keselamatan pengguna jalan terbabit. I have allocated some of my YB fund to install 20 solar powered street light, as you see, solar power in this area. And these installations brought happiness to the residents here. They are very, very happy. But this happiness was short-term because, last 2 days we discovered that there were 3 units of the solar power street light being stolen by this theft. They use a portable. I think they use a portable electric saw to cut down the pole, the street light pole, and store the solar power lights. Michael kemudian telah mengarahkan pemasangan semula 3 lampu jalan yang hilang ini dilakukan segera. Tiang lampu yang baharu ini tegasnya akan menggunakan bahan binaan yang lebih kukuh. We will look into these matters. Maybe we have to reinstall another 3 replacement, the 3 units of the solar power street light with the thicker build of the light pole, the thicker metal. Hopefully it will curb the theft to try the same trick again. We are worried for some others. We have 20 altogether in this area. So quite worried for the others. We seriously this shouldn't happen. It's just like those iron strength cover, right? They steal for some benefits, scrap metals benefits. Beliau berkata demikian ketika melawat tapak kecurian lampu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada kabar terbaru juga, kurang lebih 3 hari yang lalu ya. Jadi sekitar tanggal 22 Oktober 2024, jadi masih terbilang baru ya. Ada kasus yang lucu juga sih kalau menurut Pak De ya. Pencurian lampu jalan. Lampu ini ditenagai dengan sinar matahari, jadi tidak menggunakan listrik ya. Nah, ini nggak tanggung-tanggung, yang dicuri itu adalah 3 lampu sekaligus. Dan cara mencurinya ini kaget juga sih Pak De ya. Ternyata tiang lampu solar tersebut ya, lampu jalan tersebut dipotong sehingga rubuh. Kemudian dengan mudah otomatis ya lampunya diambil. Ya, ini hal yang mengejutkan juga gitu loh. Ternyata di sana lampu jalan pun menjadi barang yang cukup berharga ya untuk diambil. Nah, kita tidak tahu nih siapakah pelaku dari pencurian tersebut, karena di dalam beritanya tidak ada diceritakan ciri-ciri dan lain-lain. Karena berita ini ada setelah terjadi kasus pencurian ini. Nah, tentu saja ini sangat mengejutkan ya. Dan yang awalnya penduduk setempat di situ cukup gembira dengan adanya dipasang sekitar 20 unit ya lampu tersebut, itu jalan menjadi lebih terang. Sehingga faktor keamanan di perjalanan itu menjadi lebih aman ya. Nah, kita tidak tahu nih kenapa pencurian ini terjadi. Apakah karena jalan ini memang tempat operasional ketidakamanan di jalan tersebut, atau memang si pencuri ini memang membutuhkan lampu tersebut untuk kebutuhan si pencuri itu tersebut. Kita nggak tahu kebutuhannya apakah nanti dijual atau dipakai secara pribadi. Nah, ya mengejutkan saja sih hal ini bisa terjadi ya. Sementara kalau di Indonesia belum ada Pak De dapat kabar bahwa ada pencurian lampu jalanan seperti ini ya. Itu tidak tampak beritanya. Jadi ya di negara yang menurut Padi cukup maju ya, cukup modern, ternyata hal-hal kecil seperti ini pun dicuri ya. Kalau kita beli mungkin nggak terlalu masalah ya, karena harganya sangat murah. Bahkan kalau kita beli online pun sangat murah harganya.
Makanya membingungkan juga kenapa dicuri ya hal-hal yang semurah ini. Nah, coba kita bacakan dulu nih pendapat dari warganet ya, seperti apa komentarnya. Yang pertama, dapat pelaku tuh ikat tiang lampu solar area sana. Minta di apa? Kalau dapat nih pelakunya diikat aja di tiang solarnya. Penagih punya kerja, mencuri aja kerja. Penagih juga punya kerja, tapi mencuri juga kerjaan katanya. Sepatutnya bagi penduduk kampung pendalaman lampu solar itu bukan bagi penduduk perumahan yang kaya raya. Penduduk kampung yang tak ada elektrik lebih memerlukan. Ya tah, bukannya sudah listrik menyala di setiap kampung di Malaysia. Kenapa ini ada komen seperti ini? Artinya tidak semua kampung di Malaysia itu ada listriknya ya. Jadi membutuhkan listrik dengan tenaga sinar matahari untuk energinya. Buah apa yang buat benda camni? Ya apa yang menyebabkannya? Ditangkap dulu baru bisa tahu ya kenapa dia mencuri. Ada kan kedai atau store hardware untuk peralatan solarnya di bandar-bandar supaya bila ada lambakan tiada berlaku kasus kecurian karena lambakan alat hardware. Merugikan negeri sendiri, merugikan diri sendiri juga bila dapat ditangkap polis. Gelap masa depan diri, lebih gelap lagi macam lampu jalan yang dicuri. Nah ya, jadi katanya ini negara yang patuh hukum ya, patuh dengan undang-undang gitu, yang takut dengan polisi. Tapi kenapa ada pelanggaran juga yang sepele ya, seperti ini. Oh iya, itu pun mau curi. Nah, itu juga ada yang heran nih ternyata warganet dari Malaysia ya. Lampu jalan kok ada yang mencuri, apalagi murah meriah lampu tersebut ya. Kita cari di online pun banyak. Sekurang-kurangnya Rafizi ada formula. Nah, ini diharapkan nih si Rafizi mempunyai suatu rumusan untuk bisa mencegah adanya pencurian hal yang sama ya. Itu bagaimana cara pencegahannya. Coba periksa kilang besi buruk, mana tahu dia orang jual kat situ. Suruh periksa nih pabrik untuk besi bekas ya, siapa tuh dijual di sana. Yang dicuri itu lampunya bro, bukannya besinya. Kalau besinya mah ditinggal tuh. Tiang tinggal pula, kalau timbang kilo pun ada duitnya. Iya benar. Sebab itu kena gunakan tiang yang ikut standar PBT atau JKR yang lebih tahan. Pipa bulat memang senang kena potong. Oh, oke. Lepas itu salahkan Malaya, karena Malaya jalan Sabah kegelapan. Ada aja ini. Coba tanya kaki batu. Aduh, kaki batu apa ya? Inilah sebab juga kita tidak boleh ada benda bagus. Kerajaan pun kena pikir juga kenapa benda macam ini masih juga terjadi. Ya ini artinya nggak boleh nih ngeliat barang bagus nih orang ya. Karena pemerintahan pasti berpikir juga kok kayak gini bisa terjadi. Ya bisa saja ya terjadi. Kita kan nggak tahu bagaimana perilaku semua rakyat ya. Apalagi rakyatnya jumlahnya banyak ya. Rakyat tengah susah sampai terpaksa mencuri, sanggup masuk penjara. Berarti lagi kesusahan nih rakyat Malaysia ya. Ini rakyatnya sendiri yang bilang ya bahwa lagi kesusahan nih sehingga mampu untuk mencuri. Saya suka Yasmin Abu Bakar sebab ia boleh menerangi hidup daripada lampu solar. Assalamualaikum, selamat pagi dari Bandar Seri Begawan. Oke, cari yang pasang, mungkin dia yang buka balik. Yang pasang dicurigain. Kalau dia buka balik, kenapa dia mesti dipotong gitu. Kata Sabah Sarawak harmoni segitu, hahaha. Yang bersangkutan apa nih, pon tidak boleh cakap Malaysia. Tidak boleh cakap Malaysia itu cakap yang seperti apa ya? Bingung juga. Kadang ini kan kalian sama-sama Melayu ya, kalian ini ya. Yang di Kalimantan juga Melayu.
Lalu kenapa nih masalahnya gitu? Kok tidak boleh cakap Malaysia? Cakap Malaysia itu yang seperti apa gitu ya? Bahasanya apa nih cakap Malaysia nih? Yang seperti apa? Biasanya yang mencuri adalah mereka yang memasang dan membekalkan. Hah? Jadi sudah biasa yang namanya mencuri adalah orang yang memasang dan juga membekalkan, ya, melengkapi ya. Curi plus jual plus beli langkau plus mabuk plus gaduh plus mati plus penjara. Rupanya ada juga seperti ini ya. Ada mabuknya lagi. Artinya benar ya, kalau di negara tetangga kita ini memang suka mabuk-mabuk gitu ya. Seolah bukan tahan PM tapi sempat pagi mapuh dah. Yang berikutnya apa nak jadi dengan manusia nih? Asik kerja, nak senang aja. Ini nggak nyambung. Tiang kurang tinggi tuh, tiang bawah kasih konkret. Kalau boleh, capai dengan tangga, memanglah hilang. Ya walaupun gimana pun yang namanya pencuri ya, itu pasti mencari cara untuk bisa mengambil barang incerannya ya. Itulah kelebihan yang namanya pencuri ya, di situ kelebihannya. Mencari cara. Dah kabel besar kena cekup. Ini kan pula lampu solar fist pump. Malaysia boleh. Pemberita astro yang cantik Jasmine Abu Bakar. Kilang dah tutup. Pabrik dah tutup. Benda mahal, quality tidak cap ayam. Masuk je ke hutan dan kebun-kebun pedalaman, mesti dapat tangkap sebab ada tulis cap hak kerajaan. Takkan dah rembat nak pasang kat dalam bandar rumah-rumah taman. Oh, maksudnya ini barang begitu bagus ya, bukan cap ayam, ditaruhnya, dipasangnya di kebun-kebun di pedalaman ya. Pastilah diambil ya, walaupun ada cap dari kerajaan. Tapi kalau dipasang di kota-kota, di rumah-rumah, di taman-taman, aman katanya. Lah, katanya aman di sana, nggak tanggung-tanggung amannya, bukan hanya di perkotaan ya, tapi sampai pelosok desa, pelosok hutan pun aman gitu loh. Udah tahu tempat terpencil, letaklah CCTV pantau. Kerajaan kenapa pula jalan untuk hidupkan balik hati rakyat? Banyaknya hati dah mati, kembalilah pada tali Allah. Ikutlah, kalau tidak nak buat pun tidak apa, semua kita akan mati dan bertemu dengan Tuhan. Sama dah dalam hati yang serah diri atau takut. Ini maksudnya apa ini ya? Hubungannya antara mencuri lampu jalan sama berserah diri kepada Allah. Ya. Lain kali letak CCTV, juga percuri itu tobatlah yang curi duit rakyat. Vandalisme menyusahkan penduduk di situ. Mentality problem. Ya, bagi mereka yang mencuri, pikirannya ya bukan masalah menyusahkan penduduk ya, tetapi dia mempunyai kebutuhan yang menurut dia memang dibutuhkan untuk dilakukan. Terlepas dari itu adalah benar atau salah. Nothing else telling. Nggak ngerti maksudnya apa tuh nothing else telling. Saya apa salah Malaya, padahal rakyat sendiri buat hal. Ini semua salah Haji Hadi dan PAS. Ini orang-orang politik ya yang disalahin. Matpit lah lagi hari itu curi buah pisang dekat di kampung. Ini pun nak curi ya. Matpet ini ya hewan ya, mungkin dibilangnya monyet gitu kali ya, karena ini buah pisang. Dikirain buah pisang kali itu ya dicuri, tapi monyetnya pinter banget ya, bisa motong pakai pipanya itu dipotong ya. Buat cerita kosong, sedangkan penyakau pilihan matang sejahtera. Kalau berlaku di Malaya itu salah DAP, kalau di Borneo itu salah Malaya. Ada CCTV bisa dicek pencurinya. Ini lucu juga ya antara DAP sama Malaya ya. DAP ini daerah Malaysia yang di Kalimantan ya, di Kalimantan Utara, Sarawak dan Sabah. Sementara Malaya itu adalah negeri-negeri, ada 9 negeri yang ada di Semenanjung Malaka. Jadi kalau
ada sesuatu yang diletakkan di kedua daerah itu lalu bermasalah, mereka akan saling mempermasalahkan ya. Oh ini kesalahan dari Malaya, oh ini kesalahan dari DAP. Itu semua salah Malaya ya. Salah Malayanya kenapa? Karena Malaya memasang lampu jalan di daerah ini ya, DAP gitu maksudnya. Di Sarawak ataupun di Sabah. Walawon tuh kerja malas. Ya nggak tahu ini walawon tuh yang kerja malas maksudnya gimana nih. Nah ini beberapa ini ya teman-teman ungkapan komentar dari para warganet yang mengomentari tentang pencurian lampu jalan ini, yang menganggap mereka cukup hal yang sepele gitu loh, benda yang sepele kok ada saja yang mencuri, bahkan sampai 3 lampu solar yang dicuri ya. Nah, gimana nih teman-teman? Videonya cukup dulu sampai di sini, kita ketemu lagi di video yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.